Namaku Nadia. Sudah 7 tahun aku menikah dengan Raka. Pria yang selama ini aku anggap sebagai teman hidup terbaikku. Kami memang belum dikaruniai anak, tapi kami saling melengkapi. Setiap pagi, ia mencium keningku sebelum berangkat kerja. Dan aku selalu memastikan bekalnya tidak pernah tertinggal. Kami tinggal di rumah mungil 2 lantai di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi cukup nyaman. Karena pekerjaanku sebagai penulis lepas cukup menyita waktu, kami memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga. Namanya Dina. Usianya 24 tahun, anak kampung yang polos dan sopan. Sudah hampir setahun. Ia tinggal bersama kami, tidur di kamar belakang dekat dapur. Aku menyukai sikapnya yang tenang dan penuh hormat. Ia tidak banyak bicara, tapi tahu apa yang harus dilakukan. Rumah selalu rapi, makanan selalu hangat. Bahkan, aku sering merasa beruntung memilikinya di rumah. Hari-hari kami berjalan nyaris sempurna. Raka pulang selalu tepat waktu, Dina pun tak pernah membuat masalah. Sesekali aku mendengar ibu mertuaku menyindir soal keturunan, tapi Raka selalu menggenggam tanganku dan bilang, "Aku nggak butuh anak untuk tetap mencintaimu." Kalimat itu, entah kenapa, selalu membuat hatiku hangat. Aku pikir, inilah kehidupan ideal. Suami yang perhatian, rumah yang tenteram, dan asisten rumah tangga yang bisa dipercaya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa semuanya itu hanya tenang di permukaan karena badai besar ternyata sudah diam-diam bergerak di balik pintu rumah kami. Dan aku sama sekali belum menyadarinya. Sampai suatu pagi, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Raka belum bangun, dan Dina tampak sibuk di dapur, memasak sambil sesekali menekan perutnya pelan, seolah sedang menahan rasa tidak nyaman. Awalnya aku mengira ia hanya masuk angin, tapi beberapa hari kemudian, aku melihat wajahnya pucat. Ia sering mengeluh mual, terutama di pagi hari. Kadang terlihat lemas, kadang tak berselera makan. "Aku buatkan teh hangat, ya?" tanyaku saat melihatnya terduduk lemas di bangku dapur. "Ya," hanya tersenyum kecil. "Gak usah repot, Bu, mungkin cuma kecapekan." Tapi ini bukan kecapekan biasa. Aku tahu itu, sebagai wanita. Aku mengenali gejala yang ia tunjukkan. Namun, alih-alih curiga ke arah yang lebih jauh, aku justru merasa iba. Kupikir, mungkin ia stres atau diam-diam sedang menghadapi masalah pribadi. Hari-hari berlalu, Raka tetap pulang seperti biasa, wajahnya lelah, tapi tak ada yang mencurigakan. Bahkan saat kutanya tentang Dina, ia hanya bilang, "Kalau Dina enggak enak badan, suruh istirahat aja. Nanti aku bantu nyuci piring kalau perlu." Perhatian Raka seolah tak berubah, tapi ada yang mulai terasa berbeda. Sekecil apapun, naluri seorang istri tidak pernah salah. Malam-malamnya yang dulu diisi obrolan panjang kini hanya sunyi dan layar ponsel. Lalu suatu sore, ketika aku pulang dari minimarket, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Dari balik jendela dapur, aku melihat Dina dan Raka berbicara. Bukan percakapan biasa. Wajah Dina tampak khawatir, sementara Raka menunduk dalam, seolah sedang menenangkan seseorang yang nyaris panik. Tapi ketika aku masuk, keduanya langsung diam. Dina buru-buru kembali ke dapur, dan Raka menyapaku dengan senyum datar, seperti tak ada apa-apa. "Baru balik, sayang," ucapnya ringan. Aku mengangguk. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang mulai bergerak, sebuah rasa tak nyaman yang samar, tapi nyata. Saat malam tiba dan Raka tertidur, aku terjaga. Mataku menatap langit-langit. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apa yang sedang terjadi di rumah ini? Dan kenapa aku mulai merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri? Pagi itu, saat aku menyuap sarapan sendirian, Dina tidak tampak di dapur seperti biasanya. Aku mencarinya ke belakang dan mendapati pintu kamarnya tertutup rapat. Aku mengetuk pelan. "Dina." Tak ada jawaban. Kuketuk lagi, lebih keras. Kali ini ku dengar suara langkah kaki terburu-buru di dalam, dan pintu pun dibuka. Wajah Dina pucat, rambutnya belum disisir rapi seperti biasa. Tapi yang paling mencolok adalah tubuhnya, lebih tepatnya bagian perutnya. Sekilas, aku melihat ada sedikit tonjolan di balik daster longgar yang dikenakannya. Sekilas,
tapi cukup membuatku terdiam. Aku menatapnya, ia menunduk. Suasana hening sejenak. Kamu sakit, Din? Tanyaku akhirnya. Dina hanya menggelang cepat. Cuma, pusing. Bu, maaf saya bangun kesiangan. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi sesuatu menahanku. Entah perasaan tidak enak, atau karena aku takut pada jawabannya sendiri. Hari-hari setelah itu, aku mulai memperhatikan gerak-geriknya. Dina semakin sering duduk diam, kadang terlihat memegang perutnya sambil menahan napas dalam-dalam. Ia juga mulai menolak makanan yang biasanya ia suka. Bahkan aroma nasi goreng yang biasa ia masak pun kini membuatnya menutup hidung. Gejala itu terlalu familiar. Aku yang sudah lama menanti kehamilan, tentu mengenali tanda-tanda itu. Tapi, Dina tidak punya pacar. Setidaknya, itu yang aku tahu. Ia juga jarang keluar rumah, apalagi malam-malam. Lalu bagaimana mungkin? Rasa penasaran itu semakin mengganggu pikiranku, sampai akhirnya suatu sore, Dina tiba-tiba pingsan saat sedang mencuci baju. Aku berlari panik dan memanggil tetangga, lalu membawanya ke klinik terdekat. Di ruang tunggu, aku menggenggam tangan. Dina erat, berharap ini hanya karena kelelahan biasa. Tapi harapanku runtuh seketika saat dokter keluar dengan wajah serius. Maaf, Bu, asistennya tidak apa-apa. Tapi, dia sedang mengandung. Usia kandungan sekitar 3 bulan. Dunia seakan runtuh. Aku terpaku di kursi, tubuhku gemetar hebat. Ingin sekali rasanya menanyakan, siapa ayahnya? Tapi mulutku terkunci, seperti tak sanggup mengucapkan kata itu. 3 bulan. Itu berarti kejadiannya saat ia sudah bekerja di rumah kami. Dan saat itu juga, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah keluar dari klinik, aku mengantar Dina pulang dalam diam. Ia duduk di sebelahku di kursi mobil, memegangi perutnya yang mulai membesar dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara aku menggenggam seter erat-erat, mencoba menahan tangis dan kemarahan yang belum tahu harus diarahkan ke siapa. Sesampainya di rumah, aku membuatkan segelas air hangat untuknya. Dina duduk di meja makan, matanya kosong, seperti seseorang yang menunggu hukuman. Aku duduk di depannya. Dina, suaraku terdengar lebih pelan dari biasanya. Aku nggak akan marah. Tapi aku harus tahu, siapa ayah dari anak itu? Dina diam. Kepalanya menunduk semakin dalam. Aku tunggu, nafasku sesak. Tapi aku perlu dengar jawabannya. Aku harus dengar. Lalu akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, ia berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Pak Raka. Dunia di sekitarku seketika hening. Suara kulkas, detik jam dinding, bahkan suara burung di luar jendela semuanya lenyap. Yang tersisa hanya satu kalimat itu yang menggema berulang kali di kepalaku. Pak Raka. Suamiku. Aku ingin marah. Ingin membanting sesuatu, berteriak, mengusir Dina saat itu juga. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Yang keluar justru air mata. Deras, diam-diam. Kenapa? Tanyaku akhirnya. Bagaimana bisa? Dina terisak. Saya nggak tahu harus gimana, Bu. Saya juga bingung. Saya mau pergi dari sini, tapi saya nggak punya siapa-siapa. Saya juga takut. Aku memeluk diriku sendiri, seperti anak kecil yang baru saja kehilangan rumah. Kata-katanya membuatku hancur, tapi juga membuatku bertanya, Raka bisa tega melakukan ini di rumah kami sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Raka pulang seperti biasa, dengan wajah lelah dan senyum tipis yang dulu membuatku tenang tapi sekarang terasa palsu. Ia tak tahu bahwa rahasianya sudah pecah. Ia tak tahu bahwa aku sudah tahu. Dan aku menatapnya lama sekali malam itu, sambil bertanya dalam hati, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku seperti gema yang tak pernah selesai. Aku menatap punggung Raka yang tertidur di sebelahku malam itu, begitu tenang, seolah tak pernah melakukan apapun yang salah. Sementara aku hanya bisa menahan air mata agar tak jatuh ke bantal. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan, menyeduh kopi, menyusun bekal kerja. Tapi kali ini, setiap gerakan terasa berat, seperti ada beban.
tak kasat mata yang menindih dadaku. Raka duduk di meja makan sambil menggulir ponselnya. Kopinya pas banget hari ini, katanya tanpa menoleh. Senyumnya tetap sama. Tapi bagiku, senyum itu kini tak lebih dari topeng. Aku ingin bertanya langsung, apa benar Dina sedang mengandung anakmu? Tapi aku takut, jika Raka masih sanggup berbohong bahkan setelah semua ini. Jadi aku memilih cara lain. Hari itu, setelah Raka berangkat kerja, aku masuk ke kamarnya. Bukan untuk mengobrak-abrik, tapi untuk mencari kebenaran. Sebuah petunjuk, sekecil apapun. Aku butuh sesuatu yang tak bisa disangkal. Kukira aku tak akan menemukan apa-apa. Tapi di laci paling bawah, di balik kemeja-kemeja lama, aku menemukan kotak kecil berisi dokumen dan potongan kertas yang tak pernah kulihat sebelumnya. Salah satunya adalah selembar kwitansi pengiriman uang bulanan ke rekening atas nama Dina. Tanggal-tanggalnya mencocoki waktu Dina bekerja di rumah kami. Jumlahnya pun tak sedikit. Lalu aku menemukan selembar catatan tulisan tangan. Kamu nggak usah khawatir, aku akan tanggung jawab. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Tulisan Raka. Aku hafal betul. Tanganku gemetar. Nafasku tercekat. Ini bukan sekadar dugaan. Ini pengakuan tanpa suara. Hari itu, aku kembali duduk di meja makan bersama Dina. Kutunjukkan secari kertas itu padanya. Dina menangis, tapi kali ini ia tak membela diri. Ia mengangguk pelan, seolah mengiyakan semua yang tertulis di sana. Maaf, Bu, saya juga nggak tahu harus gimana. Saya nggak pernah niat. Semuanya terjadi begitu saja. Aku mengangguk perlahan. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku tahu aku tak bisa diam lebih lama lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku duduk di hadapan Raka dengan tatapan yang berbeda. Aku menatapnya dalam-dalam dan berkata pelan, "Besok, aku ingin kita bicara, tanpa topeng, tanpa alasan. Aku ingin dengar semuanya, langsung darimu." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Raka terlihat gugup. Pagi itu, ia tak langsung menyentuh kopi buatanku. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja. Matanya tak berani menatapku terlalu lama. Aku duduk di hadapannya, menunggu, memberi ruang untuk kejujuran. "Kamu bilang ingin bicara?" Tanyanya akhirnya, dengan suara rendah. Aku mengangguk. "Iya, tentang Dina." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum-senyum yang entah kenapa kali ini terasa lebih seperti tameng daripada ketulusan. "Apa Dina bikin masalah?" tanyanya. Hati-hati. Aku menyodorkan secari kertas yang kutemukan kemarin. Catatan tangannya sendiri. Matanya membacanya sekilas, lalu membeku. Tapi hanya sebentar. Detik berikutnya, ia menghela napas panjang dan menertawakannya kecil palsu. "Itu bukan seperti yang kamu pikir." Aku menatapnya tajam. "Lalu seperti apa?" Ia menunduk, lalu memulai sebuah cerita yang bahkan aku sendiri sulit untuk percaya. Dina pernah minta tolong uang karena katanya dia hamil. Tapi dia bilang itu bukan anakku. Dia cuma bingung, nggak tahu harus minta bantuan ke siapa. Aku kasihan. Makanya aku bantu secara diam-diam, karena aku tahu kamu bakal salah paham. Suaranya terdengar tenang, tapi terlalu rapi, terlalu siap. Aku ingin mempercayainya, aku sungguh ingin. Tapi air mata Dina dan caranya menyebut nama Raka saat itu tidak mungkin dibuat-buat. Aku sudah tanya langsung ke Dina, kataku pelan. Dia bilang, "Itu anakmu." Raka tertawa miris. "Ya ampun, Nat. Kamu percaya sama pembantu daripada suamimu sendiri?" Aku terdiam. Kata-katanya seperti sihir. Menyerang logika, tapi tak menyentuh rasa. Ada luka yang lebih dalam dari sekadar keraguan dan itu adalah kehilangan rasa percaya. Aku berdiri pelan, menatapnya dengan tenang, meski hatiku mulai retak. "Raka," bisikku lirih, "kalau kamu jujur dari awal, aku mungkin masih bisa memaafkan. Tapi kalau kamu terus menutupinya, aku juga harus mulai berpikir, apa aku masih punya tempat dalam pernikahan ini?" Wajahnya memucat, tapi tak ada jawaban. Hari itu aku masuk ke kamar dan mengunci diri. Untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian. Meski rumah ini penuh dengan orang. Dan malamnya, aku menatap langit-langit sambil bertanya,
kalau suamiku sanggup berbohong soal ini. Apalagi yang selama ini tidak aku tahu. Pertanyaan itu menempel di pikiranku seperti bayangan yang tak pernah pergi. Sejak malam itu, aku mencoba berbicara kembali dengan Raka dengan tenang, dengan harapan, dengan air mata yang kutahan sekuat mungkin. Tapi setiap kali aku membuka hati, ia menutup rapat-rapat pintu kejujuran. Kamu terlalu sensitif, Nat. Jangan percaya omongan orang mentah-mentah. Katanya berkali-kali dengan nada yang semakin membuatku merasa asing. Aku mencoba bicara pada Dina lagi dan lagi, tapi kini ia lebih banyak diam. Mungkin merasa bersalah, mungkin takut, atau mungkin disuruh diam. Aku bahkan mencoba bicara dengan ibu mertuaku wanita yang dulu sering memintaku segera punya anak. Tapi reaksinya justru membuatku terdiam lebih lama. Kalau benar Raka punya anak dari perempuan lain, kamu harus bisa terima. Mungkin ini takdir. Kamu belum bisa beri keturunan, Dina bisa. Anggap saja ini berkah untuk kalian semua. Berkah? Aku berjalan pulang dari rumah mertua dalam diam, sambil memeluk perasaan yang tak bisa kujelaskan. Aku telah mencoba segala cara. Bicara, mencari bukti, membuka hati, menahan emosi. Tapi semuanya berujung pada satu hal, penolakan terhadap rasa sakitku sendiri. Seolah-olah perasaanku tak penting. Seolah-olah aku hanya penghalang dari kebahagiaan yang bukan milikku lagi. Malam itu, aku berdiri di depan kaca kamar, menatap wajahku sendiri. Mata sembab, bahu lelah, senyum yang sudah tak tahu lagi rasanya ikhlas. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, aku membisikkan sebuah kalimat pada diriku sendiri. Mungkin aku harus pergi, tidak karena aku kalah, tapi karena aku lelah menjadi satu-satunya yang berjuang. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, aku tidak membuat sarapan, tidak menyeduh kopi, tidak membuka tirai. Aku hanya duduk di tepi ranjang, memandangi koper kecil yang sudah mulai kupenuhi sejak semalam. Pelan-pelan, diam-diam, seperti seseorang yang mencintai rumah tapi tak lagi dianggap sebagai pemiliknya. Raka memperhatikanku dari ambang pintu. Wajahnya kaku. Kamu mau kemana? Aku mengangkat wajah. Aku butuh jarak. Ia tertawa sinis. Jarak? Karena omongan pembantu? Aku tak menjawab. Rasanya percuma. Hatiku sudah penuh oleh luka yang tak ia akui. Dan telingaku sudah lelah mendengar kalimat yang hanya berisi pembelaan. Kamu kabur? Gitu aja, tanyanya lagi, lebih keras. Aku berdiri, menatap matanya, mata yang dulu membuatku yakin untuk menghabiskan hidup bersamanya. Tapi kini hanya memantulkan kebohongan yang tak mau diakui. Bukan kabur, Raka. Aku pergi, supaya aku nggak kehilangan diriku sendiri. Tangannya mengepal, tapi ia tidak menahan, tidak memohon, tidak bertanya kenapa, hanya diam. Dina berdiri di belakangnya, tubuhnya gemetar. Ia ingin bicara, tapi tak berani. Aku hanya menatapnya sebentar tanpa benci, tanpa marah. Hanya luka yang tak bisa dibagi. Aku pergi tanpa dramatis. Tidak ada tangisan. Tidak ada pelukan perpisahan. Aku hanya melangkah keluar dari rumah itu, membawa koper kecil dan hati yang terasa jauh lebih berat. Rumah yang dulu penuh tawa kini seperti museum kenangan. Dan aku, pengunjung yang tak punya tiket masuk lagi. Saat taksi membawaku menjauh, aku menoleh ke belakang. Rumah itu makin kecil di balik jendela. Dan aku tahu, sejak hari itu, aku tak lagi tinggal di sana dan mungkin cinta juga tidak. Hari-hari pertama jauh dari rumah bukanlah kebebasan yang membebaskan, melainkan sunyi yang menusuk. Aku tinggal di rumah kos kecil milik teman lamaku, Lila. Ia menyambutku dengan pelukan hangat, tapi tak banyak bertanya. Mungkin karena dari wajahku, semua jawaban sudah terpampang jelas. Setiap pagi aku bangun, mencoba membiasakan diri tanpa rutinitas menyeduh kopi untuk Raka. Tanpa suara sandal Dina yang menyapu lantai. Tanpa dering pesan yang kutunggu dan kini tak pernah datang. Di seberang jendela kamar kos yang sempit itu, kulihat hidup orang-orang berjalan biasa. Seseorang menjemur baju. Anak-anak kecil berlarian. Dan aku duduk di kursi tua, menggenggam mug teh yang bahkan tak semanis kenangan. Tapi perlahan, aku mulai bernapas lebih lega. Aku mulai menulis lagi. Bukan artikel pesanan,
tapi halaman-halaman curahan hati. Tentang luka, tentang kehilangan, tentang perempuan yang hampir kehilangan dirinya demi mempertahankan sesuatu yang tak mau dipertahankan. Suatu malam, aku menerima pesan dari Raka. Nadia, aku minta maaf. Aku salah, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Aku masih ingin kita baik-baik saja. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Ada bagian dalam diriku yang masih mencintainya, masih ingin memaafkan, masih berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi ada juga bagian yang mulai tumbuh yang ingin berdiri sendiri. Yang ingin sembuh, bukan sekadar dipeluk luka yang sama. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin, memakai blas sederhana dan riasan tipis. Aku pergi ke sebuah ruangan sewa kecil dan menandatangani kontrak untuk membuka kelas menulis pertamaku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi dengan pernikahanku. Tapi hari itu, aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan rasa cintaku pada orang lain menjadi alasan untuk terus mengabaikan cinta kepada diriku sendiri. Maka hari itu, dengan langkah mantap dan hati yang sudah jauh lebih tenang, aku kembali ke rumah itu bukan untuk kembali tinggal, tapi untuk menutup bab yang sudah terlalu lama aku biarkan menggantung. Raka membukakan pintu. Wajahnya terlihat lebih tirus. Matanya tampak lelah, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dibicarakan kepada siapapun. Nadia, katanya pelan, seperti seseorang yang takut satu kata saja bisa menghancurkan semuanya. Aku hanya mengangguk. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Kami duduk di ruang tamu. Sofa itu masih sama, karpet masih sama, bahkan aroma ruangan ini pun masih sama. Tapi ada yang berbeda. Aku tidak lagi merasa seperti pemilik rumah ini. Dan anehnya, aku juga tidak merasa seperti tamu. Aku hanya merasa selesai. Aku salah, katanya. Akhirnya, aku bingung, takut, dan aku terlalu pengecut untuk jujur. Dina memang hamil anakku. Aku nggak bisa menyangka lagi. Aku menunduk, bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya ia berkata jujur. Dan ternyata, itu lebih melegakan daripada menyakitkan. Aku nggak minta kamu kembali. Aku tahu, aku nggak pantas, lanjutnya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya, lama, dalam, hingga akhirnya aku mengangguk pelan. Aku sudah memaafkanmu, Raka. Tapi bukan karena kamu memintanya. Tapi karena aku butuh melepaskan semua ini dari pundakku. Ia terdiam. Mungkin tak menyangka, mungkin lega. Tapi kita sudah selesai, kataku dengan tenang. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sayang pada diriku sendiri. Aku bangkit, berjalan pelan ke pintu. Sebelum aku keluar, aku menoleh sekali lagi. Terima kasih karena pernah mencintaiku, Raka. Dan semoga anak itu tumbuh jati alasan kamu berubah. Pintu tertutup di belakangku dengan lembut. Tidak ada suara keras, tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya sunyi yang mengantar aku melangkah ke dunia yang baru. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ringan. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin hidupku belum selesai, baru saja dimulai beberapa bulan setelah percakapan terakhirku dengan Raka. Hidup memang tidak langsung indah. Tapi untuk pertama kalinya, aku menjalani hari-hari tanpa berpura-pura kuat. Aku benar-benar sedang kuat. Kelas menulisku makin ramai. Murid-murid datang dari berbagai usia, ada ibu rumah tangga yang ingin menulis buku anak. Ada mahasiswa yang ingin mencurahkan patah hati lewat puisi. Setiap cerita mereka membuatku sadar, aku tidak sendirian. Luka bukan milikku sendiri, tapi keberanian untuk bangkit itulah yang membedakan. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, Bu Nadia, ini Dina. Saya mau pamit. Saya dan anak saya akan pindah ke kampung halaman. Terima kasih sudah tidak mengusir saya saat saya hancur. Saya akan berusaha jadi ibu yang baik. Maaf dan terima kasih. Tanganku gemetar. Bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya, aku membaca pesan dari seseorang yang dulu sangat menyakitiku. Tanpa lagi merasakan perih, aku membalas. Terima kasih sudah jujur pada akhirnya. Semoga anakmu tumbuh dengan cinta dan keberanian. Jaga dirimu. Baik-baik, Dina. Dan sore itu,
Aku duduk di beranda kos kecilku, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ada damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku tidak tahu kabar Raka lagi. Kami tidak bertukar kabar, tidak saling mencari. Tapi aku tidak membencinya. Aku hanya belajar menerima bahwa tidak semua cinta berakhir dengan kebersamaan. Dan tidak semua perpisahan adalah kekalahan. Karena kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Dan aku memilih bertahan. Bukan pada rumah, bukan pada seseorang tapi pada diriku sendiri. Setahun sudah berlalu sejak aku melangkah keluar dari rumah yang dulu penuh kenangan. Banyak hal berubah. Rambutku lebih pendek, langkahku lebih ringan, dan senyumku akhirnya kembali. Kelas menulisku berkembang menjadi komunitas kecil. Aku tak hanya mengajar menulis, tapi juga mendengarkan. Setiap perempuan yang datang membawa cerita mereka tentang suami yang selingkuh, tentang ibu mertua yang menuntut, tentang hidup yang sering tak adil. Dan aku duduk di sana bukan sebagai guru, tapi sebagai sesama perempuan yang pernah patah. Dari mereka, aku belajar satu hal. Kita boleh jatuh, tapi jangan lupa bangun untuk diri kita sendiri. Hari itu, aku berjalan di taman kota, membawa buku yang baru saja selesai kutulis. Bukan novel, tapi catatan perjalanan hati, cerita tentang kehilangan, pengkhianatan, dan menemukan kembali siapa diriku sebenarnya. Di halaman pertama, ada satu kalimat yang kutulis dengan tanganku sendiri. Aku pernah hancur, tapi aku tidak berakhir. Aku melihat pasangan suami istri muda duduk di bangku taman. Sang istri sedang menyuapi bayinya dan suaminya menatap dengan mata penuh cinta. Dulu, pemandangan seperti itu membuat dadaku sesak. Tapi hari ini, aku hanya tersenyum. Karena aku tahu cinta yang dulu menyakitiku bukan berarti cinta tidak ada lagi di dunia ini. Hanya saja, cinta yang tepat akan datang di waktu yang tepat dan tak akan pernah membuatmu merasa sendirian. Malamnya, aku menutup jendela kamar kos yang kini terasa seperti rumah. Kutatap pantulan wajahku di kaca, masih aku, tapi bukan Nadia. Yang sama seperti dulu. Kini, aku tak lagi mengemis di sintai. Aku berdiri, bernapas, dan mencintai diriku sendiri sepenuh-penuhnya. Aku pernah menjadi istri yang dikhianati, tapi lebih dari itu, aku kini adalah perempuan yang selamat dari luka yang nyaris menenggelamkan. Dan aku hidup sepenuhnya. Akhir dari rumah tanggaku bukan akhir dari hidupku. Justru, di sanalah aku benar-benar mulai hidup.